Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indorapti Lover, balik lagi dengan gua Kang Taufik, tentunya masih di channel kesayangan kita Indorapti Room. Di video kali ini gua akan menjelaskan bagaimana cara perawatan si kura-kura Aldabra ini ya. Perawatan harian mulai dari makan, rendam jemur, pokoknya perawatan untuk si kura-kura ini agar sehat dan cepat besar. Nah teman-teman, di video kali ini gue ditemani sama owner kita langsung ya, pakarnya langsung untuk mengenali dan cara merawat si kura-kura yang akan super besar ini teman-teman. Di sini ada Bapak Lanang. Bagaimana Pak? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya mengenai Aldabra gitu ya. Enggak, saya nggak ahli, jadi kita sama belajar aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa manggil saya Rizky aja. Aldabra ini adalah kura-kura terbesar. Yang pertama tahu lah, pas ini kura-kura terbesar kedua di dunia. Yang pertamanya itu adalah Galapagos. Nah, mereka ini suhunya mereka itu lebih cocok lah buat di Indonesia, karena mereka adalah kura-kura yang lumayan kuat gitu ya. Jadi suhu mereka tuh bisa mulai dari 26 tuh sampai bisa di 34 sampai 35, karena mereka tuh dari Kepulauan Karibia biasanya, tepatnya di Pulau Seychelles kalau nggak salah. Nah, di sana tuh juga pantai dan panas gitu ya. Nah, Aldabra ini waktu kecil tuh masih usia baby tuh udah kayak mobil-mobilan lah, masih Kecil sekali ya Pak ya? Kecil sekali. Dan ini sudah memasuki usia hampir 2 tahun. Nah, lebih baiknya adalah kalau pada saat usia 2 tahun itu si Aldabra itu adalah di free roam kan, karena mereka perlu lahan yang luas untuk bisa lebih bergerak, bisa tumbuh besar. Nah, tapi kalau tahu gak kalau dia ini kalau untuk di breed itu usianya baru benar dewasa itu pada usia 20 sampai 30 tahun. Itu baru bisa dibeli Pak? Itu baru bisa di breed. Wow. Atau di 25 tahun ya. Nah, jadi karena di usia segitu itu tuh ternyata di usia 25 tahun, 20 sampai 30 itu baru setengah dari pertumbuhannya. Gitu. Nah, umurnya dari si Aldabra ini itu tuh yang pernah tercatat sampai 255 tahun, 200 tahun. Jadi memang kura-kura yang umurnya panjang. Nah, kalau di Indonesia nih kalau boleh saran ya, kura-kura yang enak dipelihara terutama tortoise ya, kura-kura darat ya adalah si Aldabra ini, karena mereka bukan nggak sakit, mereka jarang banget sakit gitu ya. Mereka kuat, adaptasinya bagus, terus makannya juga enak, gampang lah makannya, nggak anti-anti lah mereka untuk mogok makan ya. Tapi bukan berarti mereka ini nggak bisa sakit gitu ya. Bisa sakit. Tapi Pasti bisa sakit semua juga. makhluk hidup pasti sakit ya, Pak? Pasti sakit gitu. Nah, untuk perawatannya mereka, jadi kayak teman-teman, karena suhu mereka juga nggak panas, nggak terlalu dingin banget. Waktu dia kecil tuh memang masih di tera, itu biasanya tetap pakai lampu UVA, UVB, tapi jangan terlalu panas banget karena mereka tuh nggak tahan panas. Nah, substratenya atau dasarnya tuh bisa pakai karpet kalau masih bayi, atau bisa pakai koko khas gitu ya. Untuk makan lebih baik mereka ini makannya memang sayur dan buah. Kecil tuh bisa dipakein pelet ya. Kalau bisa sih di umur setahun tuh tetap menggunakan pelet, karena dalam pelet itu banyak banget kandungan dari vitamin-vitamin lainnya gitu. Dan mereka harus direndam jemur, karena teman-teman pasti tahu bahwa yang namanya tortoise itu malas banget minum. Tapi dia ini lumayan mau minum nih kalau si Aldabra ini. Jadi teman-teman nanti tetap harus sediakan tempat minum, jangan terlalu panas kalau di teranya, di enclosure-nya gitu ya. Sedang tetap harus direndam jemur. Nah, gimana sih cara merendam jemurnya? Itu biasanya kalau di sini dapat rezeki nih di sini. Amin amin amin. Wah, mantap nih kenalan ya. Iya, iya. Bisa ditaruh. Nah, si Aldabra ini
waktu dia kecil dia itu atau sampai sekarang bisa banyak gitu ya, dia ini harus direndam jemur. Rendamnya tuh bagaimana, jadi gini loh teman-teman, kalau punya tortoise di rumah waktu masih kecil, pertama adalah kasih makan dulu sebelum direndam, jangan sampai perutnya kosong gitu ya. Setelah itu habis direndam, habis makan dulu, baru setelah itu direndam. Kalau cuacanya seperti sekarang misalnya sering hujan gitu ya, itu bisa pakai air hangat direndamnya gitu ya. Dan itu kalau masih kecil tuh jangan sampai lebih dari 10 menit lah, maksimal 15. Setelah itu mereka direndam, dikeringkan, dan mereka coba dijemur kering. Kalau nggak ada matahari pakai lampu. Nah, pakai lampu sambil jemur kering itu barulah mereka dikasih makan yang seperti sayuran gitu ya, buah. Nah, mereka tuh senang banget sama sayur dan buah, terutama bunga-bunga gitu ya. Tortoise sih sama seperti tortoise pada lainnya. Untuk sayurnya di sini biasanya itu pakai selada, terus sawi hijau, gitu ya, sawi hijau, kangkung itu juga jarang sih ya, tapi kalau ini aman-aman. Oh ya, ada itu nggak ada uratesnya ya, jadi mereka aman banget. Terus jangan lupa mereka juga suka banget sama makanan yang berwarna, jadi kasih aja tomat, wortel. Mereka suka banget dengan kecambah atau toge-togean, dengan timun juga mereka suka. Timun itu bagus karena dia tuh mengandung air gitu ya, itu bagus banget buat torto-torto kalian. Nah, setelah itu dia kan mereka makan sebentar. Kalau di kita ya biasanya itu jam 12 itu kita masukin lagi ke tera, ke kandang. Nah, itu kita masukkan. Nah, lampunya kita matikan sampai jam 3 sore. Jam 3 sore mereka pun akhirnya dinyalakan lagi sampai maksimal itu jam 6 ya, jam 6 atau biasanya jam 5 itu kita udah matikan lah. Nah, memang mereka tuh pertumbuhannya growth-nya cepet banget. Itu tadi itu usianya 2 tahun ya, 2 tahun udah lumayan besar. Nah, mereka tuh semakin besar tuh akan semakin bulat nantinya, semakin bulat kayak bola, besar ya. semakin besar juga. Kadang-kadang ada yang lancip-lancip gitu ya, ininya kerapasnya gitu ya, shellnya bagian luarnya itu nggak apa-apa, nanti ketika mereka besar kadang-kadang itu akan mulus dengan sendirinya kok. Oh ya, jangan lupa di tempatnya Aldabra itu jangan lupa adalah selalu ada tempat buat mereka berendam. Mereka tuh senang banget, mereka tuh kayak kebo lah, kayak kerbau kalau di Indonesia. Mereka tuh senang banget buat yang namanya berendam gitu ya, karena di habitat di sana itu juga sama gitu. Nah, mereka tuh lebih kayak kerbau gitu, suka berendam gitu lama. Makanya mereka cocok lah buat udara di Indonesia, tapi jangan yang terlalu dingin banget gitu. Dingin banget ya, mereka tetap butuh yang hangat. Dari dia suhunya tuh mereka bisa tahan sampai di 25 gitu ya, 24. Kalau keseringan ya mereka tentunya pasti akan sakit gitu ya. Nah, maka jangan terlalu sering di suhu terlalu rendah seperti itu gitu. Sedangkan untuk suhu yang malam seperti biasa sih, kalau Indonesia, Jakarta, kita kebetulan di Jakarta ya, Jakarta tempatnya di Cibubur tuh biasanya malam tuh 25, 26, jadi ya mereka masih bisa lah gitu untuk tetap sehat. Itu aja teman-teman Indo Reptile Lovers, intinya terima kasih banyak buat udah nonton video ini, disupport Kang Taufik gitu. Jangan lupa di like, di subscribe. Nah, kita pun juga ada beberapa yang kita breed ya, Kang Taufik ya. Jadi pantengin juga IG-nya di Indo Reptile Room. Nah, kalau buat yang mau adop hasil dari anakan dari breeding kami, itu ada di Indo Reptile Room /supply gitu ya. Nah, kita tuh memang fokusnya buat breeding ya. Breeding, jadi menghasilkan yang namanya captive breed. Oh ya, masa kawinnya dia Aldabra ini maksudnya adalah biasanya di bulan Februari. Tapi itu dia, sekali lagi mereka baru bisa di breed udah mulai dewasa itu di usia 20-30 tahun ya, di periode itu. Jadi buat teman-teman yang piara ya harus sabar-sabar. Kalau bahasanya saya nih ibaratnya kayak ada apa tuh warisan lah ya. Warisan buat ke anak. Ya memang kayaknya kita nggak akan dengan umur sedemikian singkatnya gitu ya, pasti kan gak kekejar lah ya kita buat dia breeding, tapi mungkin anak cucu kita bisa breeding gitu. Tapi memang mereka susahnya dapat jantannya nih, dapat jantannya karena
kebanyakan masuk ke Indonesia itu adalah female, Betina. 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 Nah jadi nanti kedepannya mungkin, tapi kadang ada yang hoki dapat male-nya gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, intinya walaupun hewan-hewan itu murah, mahal, mereka itu ciptaan Tuhan ya, Kang Taufik ya. Terus juga tolong dihargai, tolong dijaga. Kalau kalian mau mulai memelihara hewan, baca dulu perawatannya, suhunya, pelajari dulu. Jangan punya uang terus beli gitu ya. Karena kalau salah perawatan ya bisa mengakibatkan mereka sakit, bahkan bisa sampai meninggal. Jadi usahakan untuk selalu membuat mereka tuh, kalian tahu dulu lah bagaimana ngerawatnya, habitatnya apa. Itu di internet tuh banyak banget. Di YouTube pun juga banyak banget sekarang, udah banyak banget. Ilmu tuh dari mana aja sekarang, tinggal kita rajin-rajin aja untuk mengambilnya, mempelajarinya. Pelajari terus coba ini memilih-milih ya. Iya betul. Kadang ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Nah tuh harus saling di cross check lah. Tapi yang paling benar tuh guru yang benar tuh adalah pengalaman teman-teman gitu ya. Iya, kita pun juga sama memelihara, bukan berarti hewan kita nggak ada yang sakit, nggak ada yang sampai mati gitu ya. Ada, walaupun kita ngikutin care sheet ya Pak ya. Ngikutin care sheet, terus sudah ngerawat sesuai, tapi yang namanya makhluk hidup pasti ada ajalnya, dan kita pun manusia dengan segala keterbatasannya. Tapi teman-teman nih yang pelihara hewan, ya itu dia wajib banget buat belajar mengenai si hewan tersebut. Oke, sehat selalu pastinya. Mantap banget ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, dari penjelasan dari Bapak Rizky nih. Wah bagus banget dan mantap banget untuk penjelasan tentang si kura-kura Aldabra ini. Jadi ya gitu teman-teman, untuk merawatnya jadi harus telaten. Karena itu dia, kalau kita mau breeding ya kan, bahkan tadi kata Pak Rizky bisa di usia 20-25 tahun. Nah kalau kita misalkan baru beli terus kita cuman hanya merawat sebulan 2 bulan, ya kasihan untuk si hewan reptilnya atau si kura-kuranya. Jadi pada intinya sebelum merawat pelajarin dulu, cari tahu dulu bagaimana habitatnya, terus perawatannya, makannya dan lain sebagainya harus dipelajari dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Karena untuk merawat reptil itu kita ya harus menggunakan hati lah. Jadi jangan kita hanya beli tapi kita nggak dijaga dengan baik gitu. Wah Pak Rizky, makasih banyak nih sama-sama. untuk teman-teman ya, buat teman-teman semoga bermanfaat ya apa penjelasan dari Pak Rizky ini. Nah saya lupa tadi, Aldabra ini makan sehari sekali, terus seminggu itu biasanya kalau di kita tuh ada 1 hari yang mereka off, mereka nggak makan. Teman-teman harus tahu reptil itu pencernaannya tuh lama gitu ya. Jadi kalau di kita ya bukan berarti teman-teman nggak harus ngikutin, enggak. Jadi kalau di kita adalah biasanya di minggu tuh mereka libur makan. Nah, kalau di minggu itu libur makan tuh biasanya mereka, mohon maaf, mengeluarkan kotorannya tuh banyak banget. Mungkin membersihkan perutnya dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau seperti kasih makan tiap hari ya nggak apa-apa. Tapi kalau di sini ya kita itu dia seminggu cuma 6 kali. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Rizky. Sukses terus. Sukses terus buat Pak Rizky juga. Makasih banyak. Jangan lupa untuk arahannya atau masukannya untuk perawatan si kura-kura yang akan super besar ini. Nah teman-teman jangan lupa selalu di support dan didukung channel kita dengan cara di like, di komen, di share, di subscribe. Dan jangan lupa pantengin terus Instagram kita biar teman-teman tahu hewan reptil apa saja sih yang ada di Indo Reptile Room. Nah yaitu Instagram kita Indo Reptile Room. Dan kalau teman-teman ingin cari hewan reptil yang ingin diadopsi atau misalkan lagi cari perlengkapan untuk hewan reptil lah, teman-teman bisa cek di Instagram kita di Indo Reptile Room _supply. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Pak Rizky sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton dan mudah-mudahan bisa sehat selalu hewan reptilnya dan dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih, gue Kang Taufik. Thank you, saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam reptil lovers. Bye. See you.